Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu ASN yang saya hormati, izinkanlah saya Zuhriyah, guru SD Negeri 1 Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, akan memaparkan laporan orientasi P3K tahun 2023 tentang Rencana Aksi Perubahan. Ini adalah profil SD Negeri 1 Kalimeang. Di dalamnya terdapat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalimeang beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Kalimeang. Selanjutnya, saya akan memaparkan visi dan misi SD Negeri 1 Kalimeang. Visi SD Negeri 1 Kalimeang yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berwawasan global, mandiri, dan berbudi pekerti yang luhur. Sedangkan misi SD Negeri 1 Kalimeang yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai agar karakter dapat berkembang. Yang keenam, membangun kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang ketujuh, menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dan perilaku cinta tanah air. Yang kedelapan, mewujudkan komunitas belajar sekolah. Yang kesembilan, menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah termasuk orang tua dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu mengembangkan kualitas pendidikan secara terus-menerus dalam rangka penjamin mutu pendidikan sekolah. Selanjutnya, di sini ada tupoksi P3K. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk melakukan rencana aksi perubahan, saya telah melakukan identifikasi. Adapun hasil identifikasinya adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah siswa belum sepenuhnya sadar akan kebutuhan membaca dan menulis. Berikutnya yang kedua yaitu belum optimalnya sarana di kelas sebagai penguatan literasi. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam membaca. Dan hasil identifikasi yang keempat yakni masih terjadi perundungan pada kalangan siswa di SD Negeri 1 Kalimeang. Dari hasil identifikasi itu, timbullah permasalahan untuk dilakukan rencana aksi perubahan. Tujuan utama dalam aksi perubahan tersebut adalah yang ke-1, membangun suasana menyenangkan di kelas. Yang kedua, menarik minat siswa untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, mengoptimalkan sarana di kelas sebagai penguatan literasi. Yang keempat, meningkatkan minat baca siswa. Dan yang kelima, mengurangi perundungan pada kalangan siswa di sekolah. Adapun rencana hasil kerja dapat dilaksanakan dalam tahapan kegiatan. Ada 3 rencana hasil kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Kedua, pojok literasi kelas. Dan rencana hasil kerja yang ketiga adalah stop bullying. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Kegiatan pertama yaitu membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Penjelasannya adalah budaya literasi menjadi hal yang masih asing bagi siswa sekolah dasar. Siswa belum mampu sepenuhnya sadar akan kebutuhan membaca dan menulis, sehingga guru perlu membangun suasana yang nyaman dan menyenangkan agar terlatih untuk membudayakan literasi. Salah satu cara menarik siswa adalah dengan menata lingkungan fisik di kelas. Lingkungan kayak teks dimaksudkan agar siswa terbiasa membaca dan mengkaji apa yang ada di sekitarnya. Adapun indikator pencapaian yang dapat digunakan yaitu menata lingkungan fisik di kelas dengan kaya teks. Teks-teks yang sengaja dikondisikan agar siswa dapat membaca yang berisi motivasi, berita, gambar, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu ASN yang berakhlak. Kegiatan kedua yaitu pojok literasi kelas. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pojok literasi kelas merupakan gerakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa. Dengan pojok literasi, para siswa dapat mengakses bacaan-bacaan dari berbagai genre melalui stand yang tersedia di setiap ruang kelas, sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan, membantu berpikir kritis dalam mengambil keputusan, dan mengasah kemampuan
dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Adapun indikator pencapaian yang dapat digunakan yaitu melakukan pembiasaan budaya literasi di kelas, seperti membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya, rencana hasil kerja yang ketiga ialah Stop Bullying. Penjelasannya, perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying menyebabkan gangguan emosional, mental, fisik, sosial, dan performa akademik menurun. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan rencana hasil kerja ini yaitu mengurangi perundungan pada kalangan siswa di sekolah. Adapun indikator pencapaian yang dapat digunakan ialah siswa berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan di kalangan siswa. Kemudian, mari kita lihat rencana hasil kerja dalam bentuk matriks. Nomor 1. Nama kegiatannya membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Tujuan kinerja yang ingin dicapai adalah membangun suasana menyenangkan di kelas, menarik minat siswa untuk membaca dan menulis, serta mengoptimalkan sarana di kelas sebagai penguatan literasi. Adapun indikator pencapaiannya yakni menata lingkungan fisik di kelas dengan kaya teks. Teks-teks yang sengaja dikondisikan dapat berisi motivasi, berita, gambar, dan lain sebagainya. Untuk waktu perolehannya Desember 2023 sampai dengan Juni 2027. Nomor 2, nama kegiatannya Pojok Literasi Kelas. Tujuan kinerja yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat baca siswa, dan indikator pencapaiannya melalui pembiasaan budaya literasi di kelas, seperti kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Adapun waktunya Januari 2024 sampai dengan Juni 2027. Nomor 3, nama kegiatannya Stop Bullying. Yang menjadi tujuan kinerjanya ialah mengurangi perundungan pada kalangan siswa di sekolah. Indikator pencapaiannya adalah siswa berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan di kalangan siswa. Waktunya yaitu Juli 2024 sampai dengan Juni 2027. Alhamdulillah, pemaparan tentang rencana aksi perubahan telah selesai. Kini tibalah kita pada bagian penutup. Adapun penjelasannya sebagai berikut.
Gerakan literasi sekolah merupakan gerakan penumbuhan minat baca yang dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Guru dan siswa berkomitmen untuk mencegah dan mengurangi perundungan atau bullying. Rencana aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan gerakan literasi sekolah dan pencegahan perundungan di kalangan siswa. Untuk melakukan perubahan tersebut, perlu dilakukan kerjasama antar personil yang ada di sekolah dan dukungan dari orang tua siswa. Demikianlah pemaparan laporan orientasi P3K tahun 2023 tentang rencana aksi perubahan. Saya mohon maaf apabila ada ucap dan laku yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu ASN dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang perundungan atau istilahnya sekarang stop bullying. Stop bullying. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pembiasaan literasi selama 15 menit. Coba sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian 5 anak. 5 anak untuk pembiasaan literasi. Silakan 5 anak. Ayo kita akan mulai literasinya. Untuk Ananda Queen, ya. Berdiri anak Queen, kemudian Elis, setelah itu Syakila, Queen, siapa? Moni, dan Hafiz. Ya, silakan kita mulai. Cukup ya, 15 menit ya. Ya, coba sekarang boleh simpan lagi bukunya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, tadi setelah kita melakukan pembiasaan literasi, sekarang Ibu akan bertanya nih, coba siapa yang mau mencoba memaparkan atau apa tadi yang kalian baca? Siapa? Ya, Hafiz? Yang keras saya suaranya? Membaca puisi. Ya, tadi Hafiz teman kalian membaca puisi. Kemudian siapa lagi? Ya, Syakila sama saya. Mari berbicara matematika. Ya, tadi itu buku yang dibaca oleh Syakila. Kemudian selanjutnya siapa? Ya, Queen. Bisa petualang cilik. Ada lagi? Ya, Novelis. Dalam
amma atau terjemahan juz amma ya. Nah, itu ya. Setelah ini kalian telah membaca ya. Itu adalah kegiatan pembiasaan literasi. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Ya. Pembelajaran hari ini adalah tentang perundungan, tentang stop bullying. Silakan siapkan buku dan pensilnya. Tapi sebelum menulis, ya kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Masih hafal? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri dalam lomba, gotong royong mandiri, kreatif dan beranak kritis. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita yaitu stop bullying. Materi kita di stop bullying. Silakan ditulis di buku ya. Dulu, yuk. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Stop bullying. Stop bullying. 1. Hormati perbedaan. 2. Berhargai kebaikan. 3. Berani membela yang benar. Pembelajaran untuk hari ini mencukupkan ya. Stop bullying. Ingat ya, stop bullying ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh membuli sesama teman, tidak boleh mengejek-ejek teman,